Gereja Kristen Indonesia, GKI, Surya Utama berlokasi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, dalam rangka Bulan Keluarga, mengadakan nonton bareng dan review film ngeri-ngeri sedap. Acara diadakan pada 14 Oktober 2022 jam pukul 7 malam, diawali makan malam bersama. Hadir sebagai narasumber Paulus Simangunsong pemeran Amang Pandita dalam film ngeri-ngeri sedap, dan Frido Atonglop praktisi psikologi. Jemaat intergenerasi, anak-anak hingga lansia, hadir mengikuti kegiatan tersebut. Film ngeri-ngeri sedap mengisahkan kronik dan konflik keluarga berlatar belakang adat budaya Batak. Film yang tembus 2,8 juta penonton, dipilih mewakili Indonesia dalam ajang Piala Oscar Academy Awards. Ada yang mengontrol kami, selain agama, itu juga adat gitu. Jadi begitu acara adat berjalan, agama pasti masuk. Begitu agama masuk, acara adat berjalan. Itu yang membuat kami mungkin dekat. Sebetulnya begini, karya seni, begitu dia lahir, ditonton, disaksikan oleh audiens ya, maka dia sudah menjadi diri sendiri. Dan harusnya jelas, karena kalau masih tidak jelas, berarti karya seni itu gagal. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Ya, jadi dari Padomu yang sebagai pendeta, kalau saya pribadi ya sebagai orang Batak, jadi saya tadi banyak menangis juga. Ya, karena mungkin kalau ada Andrew atau Carol ya, pasti juga mereka tetap. Karena gimana ya? Saya nggak tahu. Ya. Kita kadang sebagai bapak belum kan tujuan kita kan tadi seperti itu. Ini kan yang bikin banyak kamu gitu. Ya tadi ini kita harus berubah seperti itu. Itu saja. Dulu Carol itu menurut saya itu tidak keras, malah tumbuh. Saya dulu itu engineer. Karena bapak saya suruh tunggu dia di teknik engineering. Malah saya ambil dunia master engineering kayak itu seperti itu. Ya, satu hal yang apa? Saya sangat dekat sama Carol. Tapi kok sama itu juga benar? Saya tahu kenapa seperti itu. Laki-laki itu lebih dekat sama perempuan. Soalnya bapak, orang bapak itu lebih dekat sama perempuan. Kata bapak itu seperti itu. Ya, sama pendeta ya. Seperti itu. Ya, jadi ya ini benar-benar jadi evaluasi ya, evaluasi sekali, evaluasi. Jadi memang, ya silakan Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Salam kenal, boleh slide-nya langsung aja karena waktunya singkat. Nama saya Frida. Sebenarnya reviewnya saya yakin Bapak Ibu, adik-adik sudah punya pemikiran tentang apa dari yang bisa disarikan dari ini. Tapi sedikit jelasan, silakan langsung. Ini tentang saya. Ada satu quote yang saya ambil, yaitu nothing is better than going home to family and eating good food and relaxing. Artinya family itu sesuatu yang sangat didambakan ya. Oke, lanjut. Ya, ini sedikit reviewer ya bahwa hasil akhir dari apa yang sudah dicapai oleh film ini. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, film drama keluarga berlatar belakang keluarga Batak. Jadi sebenarnya ini bisa kita refleksikan kepada kehidupan kita. Karena sebenarnya tidak hanya terjadi pada keluarga Batak dominasi pria gitu ya. Nanti kita lihat selanjutnya bisa terjadi di seluruh keluarga. Nah, ini kultur tradisionalistik dalam film. Kalau kita lihat sama-sama tadi ada anak laki-laki itu lebih dari anak perempuan. Jadi ada patriarkinya, sehingga akhirnya tadi ada si sama meledak gitu kan, karena merasa bahwa kok abang-abangnya bertanya kepada dia dan dia seperti tersudutkan. Kemudian aktivitas religius. Jadi pendeta itu menjadi sesuatu yang sangat orang yang sangat dihormati, sehingga ketika ada apa-apa larinya ke pendeta gitu ya.
Kemudian orang tua rindu anak-anak pulang kampung, nggak hanya orang Batak, semua juga seperti itu ya, ingin pulang kampung, anak bungsu urus rumah. Nah kalau ini memang ada Batak ya Pak ya, tapi mungkin yang lain juga rindu lah pasti anak-anak di rumah. Kemudian kedai kopi tidak hanya tempat makan minum, tapi juga tempat sosialisasi. Jadi memang mungkin restoran atau apa ya kalau keluarga lain. Oke, lanjut. Nah, Sahat juga tadi kelihatan ya agak unik gitu ya ketika panggil Namboru apa Nantulang gitu ya, kemudian akhirnya panggilnya Bude gitu kan. Jadi dia tidak paham partituran. Jadi partituran tuh kayak silsilah ya, bagaimana mengucapkan. Kemudian selanjutnya opung ingin cucu hadir acara adat. Namanya juga sulang-sulang pahoku gitu ya. Kalau misalnya nggak hadir akan sangat lucu gitu ya. Lanjut. Praktek peradatan dominasi orang tua. Jadi anak-anak merasa tidak harus terlibat. Jadi karena adat itu sepertinya ranahnya orang tua, jadi anak merasa ya udah orang tua aja gitu. Ya, seringkali seperti itu. Lanjut. Kemudian tradisi dialog dalam keluarga, tapi sepertinya dialog, tapi sebenarnya ada dominasi pria gitu, patriarki itu ada gitu ya. Lanjut. Kemudian juga ini efek yang ketika ada rapat keluarga gitu, efek harga diri dari yang lebih tua. Jadi Pak Domu bilang bahwa ya udah adik-adik itu mau berapa nanti saya yang akan menentukan, tapi dia tidak diskusikan dulu dengan istrinya. Jadi itu yang seringkali akhirnya menjadi masalah juga dalam keluarga. Lanjut. Nah ini dia, kalau kita bisa refleksikan, kita akan menemukan ada culture gap gitu ya, budaya yang berbeda. Kan tadi waktu Pak Domu balik ke rumah mamanya gitu kan, ya kan saya mengikuti bagaimana Bapak berperilaku terhadap saya dan anak-anak saya semua berhasil. Saya melakukan itu terhadap anak saya, tetapi seperti ini yang terjadi. Ya, ada culture gap. Kemudian efek patriarki kita bisa lihat sama-sama. Kemudian harga diri, ya harga diri ya. Kalau misalnya karir, ya jangan pelawak lah gitu ya. Atau harga diri apa lagi? Oh kalau orang Batak itu harus nikah dengan orang Batak. Itu harga dirinya di situ gitu. Padahal semua Tuhan ciptakan baik, dan jujur aja saya juga bukan orang Batak, tapi akhirnya dibatakkan. Saya berasal dari Toraja dan saya nikah Bang Dedi Tambunan. Jadi saya dapat marga Sirait gitu ya. Tapi sama aja, kita ketika belajar mempelajari budaya yang baru, akhirnya kita juga mengerti budaya itu. Lanjut lagi, jodoh. Bentar Mbak, yang tadi belum. Jodoh dan tadi kalau jodoh juga ya, tadi yang terkait juga. Kemudian tradisionalistik, modernistik ya. Ya sama kayak tadi, kalau orang tua kan masih tradisi banget, yang modern karena dia sudah merantau, sudah mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi terjadi tidak ketemu gitu, dan itu seringkali akhirnya pemaksaan dari yang lebih tua. Padahal sebenarnya ketika kita mau lebih rendah hati, lebih humble, akhirnya kan di belakang Pak Domu kemudian sadar ya, dia mau melihat dari sisi yang berbeda, bahwa semua anak-anaknya berhasil, semua anak-anaknya bermanfaat dimanapun mereka berada gitu ya. Sebagai pelawak memberikan orang senang, sebagai ahli pertanian gitu ya, memberikan disukai oleh masyarakat di Jawa kayak gitu. Dan yang tua juga walaupun dengan orang Sunda, tetapi ternyata orang Sundanya juga mau belajar tentang adat Batak. Lanjut. Nah ini ya, ini penggambaran saja, nanti bisa dilihat PPT-nya. Nah ini yang terjadi adalah ini harapannya ya. Jadi kayak Domu ingin menikah dengan orang Sunda, kemudian Sarma anak kedua itu ingin jadi chef di Bali kan, kemudian dia ada Noel yang dia suka gitu, tapi akhirnya dia harus putus. Gabe yang ingin jadi pelawak, kemudian Sahat yang ingin
tetap di Jawa tinggal sama Pak Pomo gitu ya. Lanjut. Kemudian yang terjadi adalah bapaknya berharap bahwa Domu itu menikah dengan orang Batak, Salma itu menjadi PNS, Gabe itu harus jadi jaksa atau hakim. Saat itu tinggal di rumah gitu ya. Lanjut. Ya, instrumen penyelesaiannya terlihat dari ada tradisi, ada tokoh agama yang terlibat, kemudian opung, ya opung bahwasannya bijaksana, jadi memberikan wawasan gitu ya, orang yang dituakan, makan bersama keluarga, kita bisa lihat bagaimana mereka berinteraksi dalam makan bersama tersebut, kemudian healingnya dengan jalan-jalan, ya, kemudian juga ada dukungan sosial circle, yaitu lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, jadi lingkungan kerja ya kayak lingkungan kerjanya Gabe gitu yang akhirnya jadi pemulihan buat hubungan bapak dengan anak. Lanjut. Nah ini fungsi keluarga ya, ada fungsi edukatif, pendidikan, sosialisasi, perlindungan, afeksi, religius, ekonomi, rekreasi dan biologis. Lanjut. Nah ini terakhir ya Bapak Ibu, kebahagiaan individu di dalam keluarga itu akan menciptakan kebahagiaan keluarga sebenarnya. Jadi masing-masing kita boleh introspeksi gitu ya, bagaimana terutama mungkin itu lebih kepada ayah ya, kalau kita refleksikan gitu ya, bagaimana ayah mau mendengar, seberapa banyak mau mendengar istri dan anaknya gitu ya. Jadi dialog, musyawarah, bila diperlukan jangan ragu untuk melibatkan pihak lain untuk bantu solusi. Karena seringkali mungkin memang nggak ketemu gitu ya, jadi perlu bantuan. Kemudian tradisi adat itu perlu dikomunikasikan. Jadi sebenarnya anak-anak mungkin karena tidak paham atau bukan tidak mau paham, karena mungkin tidak diberikan pengertian. Jadi itu yang harus dibangun. Kemudian orang tua harus mengikuti perkembangan anak, ya perkembangan. Jadi ketika anak berkembang, orang tua juga berkembang gitu ya. Jangan stuck. Kemudian anak menghormati orang tua, tradisi atau adat. Lanjut Pak. Ini saya tutup dengan ayat ini, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Boleh kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2 ya. Dengan secara tahu, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudaranya disamakan denganku, seperti minyak yang baik di atas kepala mereka dan nyatamu, yang meleleh ke jangkut harum dan berlebar jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Ya, jadi keluarga yang kita miliki, ya, bagaimana kita membangun kebahagiaan bersama. Kebahagiaan bersama kalau kita juga bahagia sebagai individu, ya, saling membangun dan terutama untuk orang tua terus bertumbuh karena anak-anak juga bertumbuh. Dan waktu ini terus berjalan, kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang berguna, yang boleh memuliakan Tuhan dengan bagiannya masing-masing. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tepuk tangan untuk Ya tadi, gitu ya, Domu itu artinya bertemu, Sarma itu menyebar, Gabe itu sukses, Sahat itu tiba atau sampai. Jadi kalau dirangkum itu merupakan doa bahwa keempat anak di keluarga Domu itu untuk bersatu di rumah mereka, lalu menyebar ke perantauan hingga sukses. Tuh, mungkin ini sesuatu yang baru juga saya dapat ketika saya mendalami film ini. Ya, jadi silakan dilanjutkan.